materi tentang struktur atom. Jika ada yang ingin ditanyakan, segera ditanya ya. Oke, yang pertama kita akan masuki tentang teori struktur atom. Perkembangan pemahaman mengenai struktur atom. Setiap materi di alam semesta ini tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil yang oleh para ahli dikenal dengan nama atom. Sejak dahulu kala, pertama manusia berpikir tentang zat penyusun setiap materi. Kemudian dirumuskannya teori atom dan sampai sekarang di zaman yang serba canggih ini, keberadaan atom sudah diterima semua orang. Terus di sini ada pembagian beberapa atom menurut beberapa para ahli. Yang pertama, model atom Dalton. Bunyinya, teori atom Dalton dikemukakan berdasarkan dua hukum, yakni hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Teori atom Dalton dikembangkan selama periode 1803 sampai 1808 dan didasarkan atas 3 asumsi pokok, yaitu yang pertama, setiap unsur kimia tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tidak dapat dihancurkan dan dipisahkan yang disebut atom. Selama mengalami perubahan kimia, atom tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Yang kedua, semua atom dari suatu unsur mempunyai massa dan sifat yang sama, tetapi atom-atom dari suatu unsur berbeda dengan atom-atom dari unsur yang lain, baik massa maupun sifat-sifatnya yang berlainan. Dan yang ketiga, dalam senyawa kimiawi, atom-atom dari unsur yang berlainan melakukan ikatan dengan perbandingan angka sederhana. Masuk ke model atom yang kedua, yaitu model atom Thomson. Pada tahun 1897, Thomson menemukan elektron. Berdasarkan penemuannya tersebut, kemudian Thomson mengajukan teori atom baru yang dikenal dengan sebutan model atom Thomson. Model atom Thomson dianalogkan seperti sebuah roti kismis, di mana atom terdiri atas materi bermuatan positif dan materi bermuatan negatif. Karena bermuatan positif dan negatif bercampur jadi satu dengan jumlah yang sama, maka secara keseluruhan atom menurut Thomson bersifat netral. Masuk ke model atom yang ketiga, yaitu model atom Rutherford. Unsur-unsur yang memancarkan sinar itu disebut unsur radioaktif, dan sinar yang dipancarkan juga dinamai dengan sinar radioaktif. Ada 3 macam sinar radioaktif. Yang pertama, sinar alfa yang bermuatan positif, yang kedua sinar beta yang bermuatan negatif, dan yang terakhir sinar gamma yang tidak bermuatan sama sekali. Sinar alfa dan beta merupakan radiasi partikel. Setiap partikel sinar alfa bermuatan plus 2 dengan massa 4 sama. Sedangkan partikel sinar beta sama dengan elektron, yaitu bermuatan min 1, maka dianggap sama dengan 0. Adapun sinar gamma adalah radiasi elektromagnet, tidak bermassa dan tidak bermuatan. Setelah itu, beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1911, Ernest Rutherford mengemukakan teori atom modern yang dikenal sebagai model atom Rutherford, yang tersusun dari inti atom yang bermuatan positif, yang kedua elektron-elektron yang bermuatan negatif dan mengelilingi inti, yang kedua semua proton terkumpul dalam inti atom dan menyebabkan inti atom bermuatan positif. Yang ketiga, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Hampir semua massa atom terpusat pada inti atom yang sangat kecil. Lalu jari-jari atom sekitar 10 pangkat min 10 m, sedangkan jari-jari inti atom sekitar 10 pangkat min 15 m. Dan yang terakhir, jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti, sedangkan atom bersifat netral. Oke, sampai sini materi. Apa ada pertanyaan? Nggak ada? Oke.
Kalau nggak ada, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab, Ibu kasih nilai plus. Oke, pertanyaannya, apa kelemahan dari atom Niels Bohr? Silakan angkat tangan. Bu, saya Bu. Oke, silakan. Jawabannya yaitu pada atom dengan jumlah elektron banyak, perhitungan spektrum atom Bohr kerap kali menimbulkan penyimpangan, sehingga kelemahan teori atom Niels Bohr adalah hanya mampu menjelaskan spektrum atom sederhana seperti hidrogen dan tidak dapat menjelaskan atom-atom yang lebih kompleks. Itu tadi Bu, jawaban dari saya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Bagi yang lain, nanti dibaca-baca dulu ya materinya. Cukup sekian, karena waktu Ibu sudah hampir habis. Dilanjutkan besok untuk presentasi per kelompok ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang presentasi yang sudah kita sepakati bersama, yaitu kepada kelompok penyaji, yaitu kelompok A akan membahas tentang struktur atom. Kepada kelompok penyaji, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok A, yaitu dengan teori struktur atom. Dimohon kepada teman-teman agar dapat memperhatikan materi ini, dan jika ada yang ingin ditanyakan nanti silakan ditanya pada sesi tanya jawab. Kita masuk pada teori, yaitu tentang struktur atom. Yang pertama ada teori atom Thomson. Atom seperti roti kismis yang permukaannya dipenuhi dengan muatan positif dan muatan negatif. Lalu pembuktian teori ini dapat kita lihat dengan penembakan sinar alfa. Ya, kayak di dalam roti kismis itu kayak ada kayak coklat bulat-bulat itu kan, iya. Itu di dalam struktur atom itu disebut kayak model atom Thomson, yang butir-butir kecil tadi itu ada kayak elektron positif dan elektron negatifnya. Lalu yang kedua, teori atom Rutherford. Teori ini mengemukakan massa atom terpusat dari inti yang bermuatan positif. Elektron terletak di luar inti pada jarak yang relatif jauh dengan gerakan yang sangat cepat. Gaya tarik elektron dan inti diimbangi oleh gaya tarik sentrifugal. Lalu di sini menurut hukum fisika klasik, partikel bermuatan yang bergerak selalu kehilangan energi. Dengan demikian, gerakan elektron makin mendekati inti dan terjadi gerakan spiral dengan kecepatan menurun. Pada suatu saat elektron bergabung dengan inti dan atom akan musnah. Dalam kenyataannya, atom tidak akan musnah. Dan yang ketiga, teori atom Bohr. Kesukaran pada teori atom Rutherford diatasi oleh Bohr. Gerakan elektron mengelilingi inti harus dengan momentum sudut tertentu. Yang A, elektron dalam lintasannya mempunyai energi tertentu dan tetap selama dalam lintasan. Yang B, elektron dapat pindah dari lintasan yang energinya lebih tinggi ke lintasan yang energinya lebih rendah. Bila hal ini terjadi, energi yang terbebas diubah menjadi sinar dengan frekuensi dengan rumus V sama dengan E2 kurang E1 per H. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nabila. Saya akan bertanya kepada kelompok A, yaitu pertanyaannya, sebutkan kelebihan dan kelemahan dari atom Bohr. Oke, pertanyaan Nabila tadi, sebutkan kelemahan dan kelebihan dari atom Bohr. Baik,
minta waktu sebentar, kami akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Maaf kawan-kawan, karena kami cuman dapat jawaban kelebihannya aja, kalau kekurangannya belum. Oke, adapun kelebihan dari teori Bohr yaitu dapat menyempurnakan teori sebelumnya. Salah satunya yaitu teori atom Rutherford, dan dapat menjelaskan garis spektrum atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Selain itu juga dapat menjelaskan elektron yang beredar mengelilingi inti atom mempunyai lintasan dan energi. Jika ingin berpindah dari kulit yang lebih rendah ke lebih tinggi akan menyerap energi, sedangkan dari kulit lebih tinggi ke rendah akan melepaskan energi. Baiklah, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika pertanyaannya tadi tidak sesuai. Kami kembalikan kepada Ibu untuk melanjutkan jawaban dari pertanyaan teman tadi. Terima kasih Nabila. Oke, di sini jawaban yang sudah disampaikan teman tadi itu sudah betul. Cuman apa tadi kekurangannya belum ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, di sini Ibu akan tambahkan sedikit tentang kekurangan dari atom Bohr. Kelemahan dari atom Bohr hanya dapat menjelaskan garis spektrum atau serapan absorpsi dari atom hidrogen, tetapi untuk spektrum atom yang lebih kompleks atau lebih besar, jumlah elektron lebih banyak, Bohr tidak dapat menjelaskannya. Ketika elektron mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu, bentuk lintasan bukan lingkaran, tetapi berbentuk elips. Dan Bohr beranggapan elektron bukan hanya sebagai partikel, tetapi sebagai partikel dan gelombang. Oke, itu tadi kelemahan dari atom Bohr. Oke, baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji sudah menjawab pertanyaan kami, dan terima kasih kepada Bu Putri sudah menambahkan pertanyaan dari saya tadi. Oke, kepada kelompok penyaji, silakan tutup presentasi pada hari ini. Baiklah, sekian presentasi kami pada hari ini, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh kelompok kami. Dan terima kasih kepada Bu Putri karena sudah membantu kami dalam menjawab pertanyaan dari Nabila tadi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.